artikel seperti apa sih yang disukai oleh Google itu supaya blog kita mudah diterima AdSense ya. Kriteria artikel yang disukai oleh Google itu yang pertama, informasi yang valid, benar atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, artikel orisinal. Ada juga artikel unik. Nah, kalau konten tidak boleh disamakan dengan artikel karena konten ini luas, terdiri dari judul, tulisan di dalamnya, kemudian gambar kalau ada gambar ya. Jadi gambarnya adalah kita yang membuat kalau konten orisinal. Nah, ini kalau unik, yang saya pahami unik itu kalau diartikan sudah ada namun diubah menjadi baru. Sebelumnya sudah ada topik yang seperti itu, tapi di dalamnya kita perkaya lagi dengan informasi yang lebih banyak ataupun dengan informasi yang lebih berkualitas. Nah, itu konten unik ya. Akan kita coba membuat contoh ya. Nah, karena artikel ini dimulai dari judul kita membahas tentang hal yang memang menarik dan bisa mendatangkan visitor organik dari Google. Pada prinsipnya di YouTube ataupun di blog itu hampir mirip. Nah, kalau misalkan kita ingin membahas tentang cara membuat kue bolu misalnya ya. Nah, ini berarti kata kunci utama. Nah, kita bisa menambahkan beberapa kalimat di akhir yang memang bisa menarik perhatian pengunjung dari Google ataupun dari sosial media kalau kita membagikan link artikel kita ke sosial media lain. Misalnya kita ingin menambahkan cara membuat kue bolu yang empuk dan enak misalnya ya. Nah, berarti kita perlu di sini membahas ya. Yang pertama, karena judulnya cara, berarti seperti ini kita sebetulnya bisa langsung ke pembahasan tentang ulasan singkatnya dulu ya. Ini hanya contoh ya. Pada artikel ini kita akan belajar bagaimana membuat kue bolu yang teksturnya empuk dan enak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya setelah itu, sebelum ke cara pembuatannya, kita akan bahas bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menuliskan ya bahan untuk membuat kue bolu. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya headingnya karena ini adalah H1 biasanya ya. Jadi kita bisa menggunakan heading judul, berarti ini adalah H2, atau bisa juga menjadikannya H3. Namun biasanya bisa dibuat seperti ini ya, bahan untuk membuat kue bolu. Nah, jadi kita bahas di sini bahan-bahan yang diperlukan apa. Kemudian setelah bahan mungkin pengunjung juga ingin mengetahui langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pembuatan kue bolu agar empuk dan enak. Nah, jadi kita bisa buat seperti itu. Nah, lalu setelah itu dibahas. Jadi satu hal yang mungkin akan saya sampaikan di sini, bahwa kedalaman konten itu, kedalaman artikel itu bergantung pada judul teman-teman. Ketika kita membuat judulnya lebih pendek, ya, cara membuat kue bolu misalnya ya. Nah, ini kita tidak akan menang di penelusuran Google karena
judul yang kita target itu terlalu pendek ya. Tidak ada poin penting yang ditawarkan kepada pengunjung kita. Nah, kalau ini kan jelas. Bolu yang bagaimana? Bolu yang empuk dan enak. Jadi seperti itu. Jadi ada nilai jualnya ya, yang empuk dan enak, artinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kita bahas sampai habis, sampai semuanya jadi clear, tuntas ya. Nah, kalau sudah seperti itu bisa ditambahkan gambar, dan gambarnya pun sebaiknya kalau tutorial seperti ini kita buat dengan kamera handphone kita langsung, terkait langkah-langkahnya ya, bisa kita ambil gambar kemudian kita tambahkan di sini di postingan. Menyiapkan bahan-bahan, nah, sudah cukup begitu saja ya. Nah, kemudian gambar. Nah, di sini ada gambarnya. Kita perlu mengkompresnya agar tidak terlalu berat ya di halaman blog kita, karena kalau gambarnya terlalu besar ini juga mempengaruhi pada loading yang nantinya akan terjadi pada halaman atau artikel yang kita publikasikan. Gunakanlah gambar yang ringan seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan praktekkan apa yang sudah disampaikan. Teman-teman bisa coba ya, berkarya sendiri. Like atau subscribe ke channel ini apabila ingin belajar di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.